الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala diringankan langkah kaki kita, digerakkan hati kita, sehingga kita bisa hadir di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang sangat dicintai oleh Allah, dan juga di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang alam barzakh. Yang di alam barzakh itu aturan dan hukumnya, orang-orang yang sudah masuk ke alam barzakh itu tidak lagi bisa beramal. Yang kedua, orang-orang yang hidup di alam barzakh itu hanya bisa mendapatkan kiriman pahala dari orang-orang yang masih hidup. Yang ketiga, orang yang tinggal di alam barzakh itu adalah orang yang nanti akan mendapatkan apakah itu kenikmatan ataupun siksa di dalam kuburnya. Nah, pada pembahasan pertemuan yang ke-38 kita akan membahas tentang sesuatu yang terkait dengan nikmat kubur dan siksa kubur. Ketika orang berada di alam barzakh, maka dia akan mengalami apakah itu kenikmatan atau siksa kubur. Kalau kita lihat misalnya kepada sumber pengetahuan dalam Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, maka bisa disimpulkan menurut keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa orang-orang yang meninggal nanti, kalau dia adalah orang mukmin yang soleh, di dalam hidupnya kebaikan yang banyak dia lakukan, dia banyak melakukan investasi akhiratnya, maka orang tersebut, kata Allah, akan mendapatkan kebahagiaan. Tentu yang dimaksud kebahagiaan di sini adalah kenikmatan di alam kubur sebelum nanti dia masuk ke alam akhirat. Utsman bin Affan mengatakan, kalau seandainya di kuburnya dia selamat, maka akhiratnya dia bahagia. Tapi kalau seandainya di kuburnya tidak selamat, maka di akhirnya lebih parah dari itu. Itu Utsman bin Affan ketika berada dekat kuburan dia menangis. Lalu dia mengatakan, mengutip hadis Rasulullah, al-qabru manzilun awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan itu adalah rumah pertama dari rumah-rumah akhirat atau tempat-tempat akhirat. Maka kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan kubur di dalam kehidupan kita sebelum meninggal, isi dengan yang baik-baik. Jangan santai. Jangan berpikiran nantilah kalau sudah tua baru kita beramal. Jangan, mumpung masih muda, mumpung masih diberikan kesehatan, banyak waktu yang luang, maka habisi waktu itu dengan yang baik-baik. Apalagi yang sudah pensiunan nih. Yang sudah pensiunan mau ngapain lagi, Pak? Menyalonin jadi anggota DPR, ngapain, Pak? Langsung masuk saja ke masjid-masjid, hadiri majelis-majelis ilmu, berzikir, perbanyak baca Quran dan seterusnya. Itu yang bermanfaat. Kenapa? Karena keyakinan kita kalau kita meninggal itu kita berada di satu tempat yang di situ banyak penyesalan terjadi dan disebutkan Allah dalam Al-Quran. Menyesal dia.
Kenapa menyesal? Dulu waktu di dunia saya ngapain? Sekarang sudah masuk alam kubur, nggak ada lagi penyesalan. Anda tinggal menerima apa yang Anda lakukan di dunia. Nah, kalau ditanya apa dasarnya, yang pertama tentu rujukannya sebagai seorang muslim, Al-Quran. Itu sumber pengetahuan di dalam Islam. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 169-170 itu ada satu ungkapan Allah. Yang ungkapan ini kalau ditafsirkan itu menunjukkan pada kenikmatan kubur. Nanti bisa dicek di dalam tafsir dari ayat 169 sampai 170. Kata Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian mengira alladzina qutilu fi sabilillah, mereka yang mati di jalan Allah itu amwata, mati. Jangan mengira. Berarti hidup mereka di alamnya. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun. Mereka dapat rezeki, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menandakan orang yang sudah meninggal, kalau dia orang soleh, maka dia dapat kenikmatan tuh. Yurzaqun, diberikan rezeki oleh Allah. Farihina bima atahumullahu min fadlihi. Farihin, bergembira. Bergembira dengan apa? Bima atahumullah. Dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya. Berarti ayat ini menunjukkan ketika Anda meninggal, orang beriman, banyak amalnya, orang soleh, maka Allah akan berikan kenikmatan kepada mereka. Nanti akan dijelaskan tuh oleh hadis-hadis, kenikmatan apa yang didapat orang-orang mukmin yang soleh ketika dia meninggal. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wa yastabshirun, mereka berbahagia, bergembira dengan orang-orang yang telah mendahului mereka. Alla khaufun alaihim, janganlah kalian, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka, walahum yahzanun, mereka itu enggak bersedih. Nah, kemudian ayat ini secara umum menjelaskan tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia di alam kuburnya itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Dalam bentuk apa? Dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena kalau dijelaskan dalam Al-Quran terlalu banyak, maka hadis ini berfungsi mubayyin lima fil Quran, menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu hadis. Di dalam hadis dikatakan orang mukmin yang soleh itu akan mendapatkan kenikmatan dalam kubur. Apa? Di dalam kuburnya itu dilapangkan. Kuburan ini berapa meter kali berapa meter, Pak? Biasanya berapa meter? Kok nggak ada yang tahu? Belum pernah masuk sih ya, jadi nggak bisa bercerita ya. Nanti kalau sudah masuk baru cerita. Berarti berapa meter kali berapa meter tuh? 2 kali 1 lah. 2 kali 1. Dalamnya juga harus dalam. Jangan cuma setengah meter. Aturannya sampai setinggi orang tersebut tuh. Itu aturannya supaya nggak dimakan oleh binatang buas. Jangan cuma setengah meter atau ya setengah meter, itu terlalu cetek ya. Nah, kalau kita lihat kuburan di dunia itu kan sempit tuh, 2 kali 1. Bapak misalnya kos di kamar 2 kali 1, gimana perasaannya, Pak? Hah, sempit banget itu. Hidup aja udah menderita, apalagi mati nanti. 2 kali 1. Nah, orang-orang yang mendapatkan nikmat dalam kuburnya itu, kata Nabi, kuburannya itu dilapangkan sejauh 70 hasta. Segini nih, 1 hasta segini nih. Ini berapa senti nih? Berapa? 50. 50 kali 70 berapa, Pak? Berarti 3,5 meter. Ya kan? 3,5 meter. Lumayan 3,5 meter, agak luas.
Itu satu tuh. Yang di dalam kuburnya itu hijau. Bapak kalau berada di satu tempat ada pohon-pohonnya, cakep banget tuh, ada bunga-bunganya, enak nggak Pak? Enak Pak. Makanya surga itu digambarkan jannatun tajri min tahtihal anhar. Kebun-kebun tuh. Itu jannah itu artinya sesuatu yang terselubung. Itu jannah. Kemudian dari kata itu kata jin. Dari kata jin mungkin kata janin. Jin itu nggak terlihat. Janin nggak terlihat. Jannah itu adalah satu tempat di mana nggak terlihat. Berarti ditutupi oleh pohon-pohon, enak dilihat. Maka digambarkan surga itu seperti kebun-kebun. Tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir di bawah kebun itu sungai. Enak sekali Pak. Bapak kalau ke puncak itu lihat enak. Mengalir sungai, pohon-pohon. Makanya puncak itu jadi tempat orang beristirahat di akhir pekan. Kenapa? Sejuk, enak. Gambarannya seperti itu. Surga lebih dari itu. Nah, orang yang ada dalam kuburnya, dilapangkan kuburnya 3,5 meter tuh, sampai 70 hasta. Yang nuansanya hijau. Kemudian ada pintu. Yang pintu itu menuju surga, kelihatan surga. Coba kalau Bapak misalnya pergi ke villa. Yang di villa itu lalu banyak pohon-pohon yang indah. Duduk sambil ngopi, enak nggak Pak? Enak sekali tuh. Ini surga Pak, kita lihatin tuh. Nunggu sampai hari akhirat, sampai kita bilang, ya Allah percepat hari kiamat, percepat. Supaya bisa masuk. Tapi belum bisa masuk. Karena alamnya masih alam barzah. Dia minta supaya dipercepat tuh kiamat. Supaya apa? Dia cepat masuk ke dalamnya. Itu orang-orang yang mendapatkan kenikmatan kubur. Satu. Yang kedua, amal-amal solehnya di dunia itu menemani dia nanti di alam kuburnya. Dalam bentuk apa? Seorang laki-laki yang tampan, pakaiannya bagus, baunya wangi. Coba Bapak berteman dengan orang yang mukanya serem, pakaiannya compang-camping, baunya seperti bau besi Pak. Enak nggak Pak? Kita punya teman nih Pak, udah baunya bau apek, kemudian pakaiannya nggak enak dilihat, mukanya serem lagi. Bapak betah nggak duduk sama dia? Betah nggak Pak? Nggak betah Pak. Kenapa? Bukan karena persoalan ini, tapi nggak nyaman. Coba kalau dia orangnya tampangnya enak dilihat, kemudian pakaiannya bagus, kalau dilihat enak, baunya wangi, enak nggak kita berteman dengan dia? Enak. Itu di dunia tuh, kita senang, nyaman, lama-lama duduk dengan dia nggak ada masalah, karena baunya wangi. Enak dilihat. Makanya artis-artis kenapa yang diambil yang tampan-tampan Pak? Berpakaian rapi. Kenapa? Karena enak dilihat. Kalau bicara tentang artis ya. Nah sama kalau kita tinggal di alam kubur, itu akan ditemani oleh amal-amal kita. Yang amal ini mewujud seperti rupa manusia. Yang wajahnya tampan, kalau dia beramal soleh, pakaiannya rapi dan bagus. Yang ketiga, baunya wangi, enak. Tapi kalau seandainya amalan-amalan kita buruk di dunia, yang nemani yang buruk, tampangnya serem, nakutin, kita nggak betah tinggal di dalam kubur. Ditambah lagi kuburnya menyempit. La haula wala quwata illa billah. Nah karena itu maka kalau ingin mendapatkan kenikmatan kubur di sisa umur kita, pertama taubat. Taubat Pak. Taubat kepada Allah. Mungkin dulu masih hidup sebelumnya ini banyak yang kita nggak lakuin tuh. Sholat kalau seandainya bolong-bolong dikodok sekarang. Kodok tuh. Pulang nanti ke rumah kodok. Apa yang kodok? Ya 5 waktu tuh. Boleh nggak mengkodok maghrib di waktu pagi? Boleh aja mengkodok. Dikodok tuh satu-satu. Besok kodok lagi semampu. Kita puasa mungkin dulu pernah kita masih sudah balik tapi nggak bagus puasa kita, nggak pol. Kodok lagi tuh. Tapi nggak tahu berapa kali, ya kodok aja. Lalu taubat sama Allah, tidak akan melakukan lagi. Yang kedua Pak, kalau ada urusan kita dengan orang lain yang pernah kita zalimi, minta maaf.
Mungkin dulu sudah balik kita ngambil rambutan tetangga tuh, atau kecapi, kita jepret pakai tapel misalnya. Saya yakin yang hadir ini rata-rata bengal-bengal semua dulu nih. Mungkin. Nak cari tuh Pak orang yang pernah punya pohon kecapi minta diikhlaskan tuh. Mungkin kan pernah nyuri sendal. Kalau ke masjid pakai sendalnya jelek. Pas pulang pakai sepatu baru. Nah, itu hati-hati tuh. Kalau ternyata tidak ada orangnya, kita nggak tahu, coba kita bersedekah atas nama orang itu. Minta dihalalkan, apalagi masih bulan Syawal ini, masih bisa datang ke rumahnya. Biasanya kalau orang lagi senang, kita minta maaf, dimaafin Pak. Syawal kan bulan senang nih, kita datang buah-buahan, cerita, dulu saya pernah, sendalmu saya curi. Ah sudah, kata dia, sudahlah nggak apa-apa, saya ikhlaskan, selesai itu. Bawa buah-buahan, tapi ngomongnya dulu diatur, supaya dia tidak jangan langsung bilang, tapi pakai bahasa-bahasa yang enak. Sekarang waktunya minta maaf. Kalau sudah selesai orang-orang yang pernah kita sakiti, kita minta maaf, kita perbaiki amalan kita. Nah kalau seperti itu Allah ampuni kita, tidak ada lagi urusan dengan manusia yang lain, insya Allah pada saat meninggal kita akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak seperti yang pertama, yang kedua, siksa kubur, azab kubur. Nah, azab kubur ini adalah hukuman yang dialami oleh orang yang meninggal di alam barzah. Jadi hukuman yang dialami orang yang meninggal di alam barzah bagi orang yang amalnya buruk waktu di dunia. Tapi para ulama banyak berbeda pendapat apakah azab kubur itu ada atau tidak. Itu kalau pembahasan teologi, ilmu kalam, itu terjadi ikhtilaf. Yang pertama menolak, nggak mungkin ada azab kubur. Itu kelompok pertama Pak, supaya kita paham. Karena di dalam Muslim itu banyak ikhtilaf ya. Kelompok pertama mengatakan nggak mungkin ada azab kubur. Siapa? Mu'tazilah. Mungkin Bapak belum pernah dengar. Ini kelompok aliran yang menggunakan akal di dalam berpikir. Kedua, para filosof Muslim, salah satunya adalah Ibnu Sina. Itu nggak percaya adanya azab kubur. Yang ketiga adalah kelompok-kelompok rasionalis. Sekarang banyak tuh yang nggak percaya tuh. Apa alasannya? Supaya kita paham kenapa mereka berpendapat seperti itu. Karena mereka mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada yang menjelaskan secara eksplisit, secara tegas, jelas itu ada azab kubur. Ayat yang tadi saya bacakan itu hanya interpretasi. Bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah, maksudnya orang-orang yang soleh, hidupnya di dunia itu, jangan kalian pikir mereka mati, mereka hidup, tapi dapat rezeki dari Allah. Dan bergembira, serta mendapatkan kenikmatan. Makanya disebutkan, hadis ayat ini menunjukkan ada kenikmatan kubur. Tetapi tidak ada secara jelas yang mengatakan azab kubur tuh. Yang kedua, nggak masuk akal mereka logikanya. Kenapa? Karena mereka mengatakan jasad sudah hancur kok diazab, gimana ceritanya tuh? Udah bersatu dengan tanah, dimakan cacing tanah, kok bisa diazab? Gimana ceritanya tuh? Nanti kita akan jelaskan. Yang diazab itu adalah ruhnya. Jasad hancur. Pada jasad yang pertama sebelum hancur ruh dimasukkan. Lalu kemudian ditanya ruh dan jasad yang menjawab. Kemudian yang disiksa apanya? Ruh. Maka disebut dengan alam ruh. Kita bilang arwah. Lalu kita baca rohan. Baca rohan. Ayo kita rohan dulu tuh. Itu maksudnya ngirim Fatihah buat ruh-ruh yang sudah meninggal. Yang ketiga, dia tafsirkan hadis terkait dengan konsekuensi dosa yang kita lakukan itu bukan bersifat fisik. Ini alasan mereka. Tetapi kita Ahlussunnah wal Jamaah percaya dan jadi akidah kita, keyakinan kita. Kenapa? Azab kubur itu bagian dari akidah yang kita imani dan masuk ke rukun iman. Yang kelima,
Iman kepada hari akhir, salah satunya adalah iman kepada kematian dan hal-hal yang terkait dengan kematian, termasuk di dalamnya azab kubur. Apa dasarnya? Dasarnya itu adalah Al-Quran, hadis mutawatir, dan ijma' para ulama salaf. Itu dasarnya. Supaya kita paham nih. Mana Al-Qurannya? Surat Al-An'am ayat 93. Coba Bapak baca tuh. Dalam surat Al-An'am itu Allah menceritakan, walau tara idzal zalimuna fi gamaratil maut. Seandainya engkau melihat, kau melihat, idzal zalimuna fi gamaratil maut, orang-orang yang zalim fi gamaratil maut, dalam sakaratul mautnya. Wal malaikatu basitu aidihim, para malaikat itu melepaskan tangan-tangan mereka, menyodorkan tangan-tangan mereka, maksudnya memukul mereka dengan tangan-tangan para malaikat itu. Lalu berkata, akhriju anfusakum, keluarlah ruh dari badan ini. Jadi orang-orang zalim kalau meninggalnya sakit banget, Pak. Malaikat pukul tuh supaya ruhnya keluar. Lalu kemudian Allah mengatakan, al-yauma tujzauna adzabal huni, pada hari ini ketika kau dimatikan, tujzauna adzabal huni, engkau akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq, karena engkau mengatakan kepada Allah selain yang benar, wa kuntum an ayati tastakbirun, dan engkau terhadap ayat-ayat Allah bersikap sombong. Kan nggak mungkin bicara akhirat. Yang dibicarakan adalah setelah kematian. Setelah kematian berarti azab apa, Pak? Azab kubur. Maka ayat ini kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah dijadikan dasar bahwa azab kubur itu ada, tapi diinterpretasikan. Makanya mereka mengatakan, yang menolak, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan secara jelas adanya azab kubur. Tapi kita menggunakan ayat ini dan memahaminya sebagai dalil tentang adanya ayat kubur. Itu Quran. Kemudian diperkuat dengan hadis-hadis yang mutawatir, hadis-hadis yang sahih. Maksudnya apa? Hadisnya itu diriwayatkan banyak orang, nggak mungkin bohong. Pertama adalah hadis pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Jadi pada saat ketika kita meninggal dunia, Pak, kemarin kita sudah jelaskan, ruh kita itu dimasukkan oleh Allah ke jasad tuh. Yang sebelumnya ruh ini berkelana itu, menghadap Allah ke langit yang ketujuh. Pada saat ketika mau dikuburkan, dikembalikan lagi tuh. Lalu malaikat Munkar dan Nakir bertanya, kita menjawab. Kalau kita tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, orang zalim pasti nggak akan mampu. Maka disitulah kemudian diazab dengan azab kubur. Satu tuh hadisnya. Kedua, Nabi itu pernah mendengar ada dua orang yang disiksa dalam kubur. Hadis ini dalam Sahih Bukhari, Muslim. Sahih Bukhari itu sahih. Nabi pernah lewat di dua kuburan. Lalu kemudian Nabi ambil dua pelepah korma, dipotong, satu pelepah korma yang masih basah dipotong, dibagi dua. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau melakukan itu? Apa kata Nabi? Mereka ini berdua sedang diazab, sedang disiksa dalam kuburnya. Yang satu suka memfitnah, melakukan dia adu domba orang. Yang kedua kalau kencing nggak bersih. Jadi kalau mau kenyang harus bersih, Pak. Ini disiksa di dalam kuburnya. Kemudian kenapa engkau menaruh pelepah korma, ya Rasul? Selama pelepah korma ini masih basah, maka dia akan meringankan siksa di dalam kuburnya. Berarti hadis ini menandakan ada siksa kubur tuh. Yang kedua, hadis tentang fitnah kubur. Di sebelah sana itu ada hadis tuh. Di bawahnya itu ada hadis, annahu lamma dafana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad ibn Mu'az, ketika Rasulullah menguburkan Sa'ad bin Mu'az. Di Sa'ad bin Mu'az ini sahabat Rasul. Wa kana qad mata fi ghazwatil Ahzab, dan beliau ini meninggal pada peperangan Ahzab. Sahabat Mu'az bin Jabal ini otomatis orang ahlul jannah. Sahabat Nabi yang luar biasa. Apa kata Rasul?
lau naja ahadun min dhammatil qabri, kalau seandainya seseorang bisa selamat dari himpitan kubur, maksudnya siksa kubur, la naja Sa'ad ibnu Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz pasti akan selamat. Berarti apa? Sa'ad bin Mu'adz juga kena himpitan kubur. Makanya salah satu bagian dari siksa kubur itu adalah kuburnya menyempit. Tulang belulang langsung hancur. Apakah tulang belulang dalam bentuk fisik atau dalam bentuk non fisik? Nah, itu ada ikhtilaf tuh. Ada perbedaan pendapat. Yang berikutnya dalilnya adalah Nabi berdoa. Yang dalam doa itu minta supaya dilindungi, dihindarkan dari azab kubur. Berarti ada azab kubur dong. Buat apa Nabi ngajarin doa kepada kita kalau ternyata doa itu tidak ada faktanya, tidak ada realitasnya. Kalau kita baca hadis sebelah kanan, idza tasyahada ahadukum, kalau salah seorang kalian tasyahud akhir ya, falyasta'id billah min arba'in yaqul, maka hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Nah, ini salah satu tambahan doa pada saat ketika tasyahud akhir. Apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, 1. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejahatan fitnah dajjal. Jadi 4. Kalau Anda tasyahud akhir, kata Nabi, jangan lupa minta perlindungan kepada Allah di tasyahud akhir itu terhadap 4 hal. Salah satunya azab kubur. Berarti ada azab kubur. Nabi yang bilang, hadis ini sahih. Nah, dari ayat Quran diperkuat dengan banyak hadis-hadis Rasulullah, maka ahlu sunnah wal jamaah kita percaya, jadi bagian dari i'tiqad kita, bagian dari akidah kita, kalau azab kubur itu ada. Keyakinan kita. Itu keyakinan kita. Nah, seperti apa nanti azab kubur kita akan jelaskan. Tapi sebelum kita menjelaskan azab kubur, kita jelaskan dulu prinsipnya supaya kita paham. Pertama, apakah azab kubur itu menghapus dosa kita enggak? Kita disiksa nih, naudzubillah, supaya jangan disiksa kan. Misalnya si A disiksa nih di azab kubur. Apakah azab kubur menghapus dosa sehingga di akhirat dia enggak perlu lagi disiksa? Pertanyaan. Jawabannya adalah azab kubur bisa menghapus dosa, tapi dosa kecil. Dosa besar enggak. Dosa besar itu Anda harus tobat sebelum meninggal. Maka pada saat ketika nanti Adam akhirat, itu orang-orang beriman yang melakukan banyak perbuatan dosa, itu disiksanya bukan untuk penghinaan terhadap dia, tapi apa? Membersihkan dia. Kalau dia bersih dari dosa-dosanya, baru dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena surga buat lil mutatahhirin, buat orang-orang bersih. Maka kalau dia masih banyak dosanya, dibersihin dulu tuh. Cuma jangan pikir Pak, bersihnya itu cepat. Karena 1 hari di akhirat berapa lama di dunia? Berapa lama Pak? Berapa? 1000 tahun Pak. Anda disundut apa? Pakai rokok yang nyala 1000 tahun diginiin terus Pak. Sakit gitu? 1000 tahun sakit itu. Itu baru rokok yang nyala, apalagi di setrikaan misalnya. Luar biasa itu. Jadi jangan anggap enteng, paling beberapa hari saja. Orang-orang Yahudi mengatakan kami nggak akan siksa kecuali 7 hari katanya. Itu orang-orang Yahudi tuh, dia merasa sombong tuh. Kalaupun kami disiksa cuma 7 hari doang katanya. Itu orang-orang Yahudi. Nah, kalau dosa besar nggak akan dihapus melalui azab kubur. Yang kedua, misalnya apa? Misalnya syirik, zina, durhaka sama orang tua, itu harus tobat sebelum meninggal. Makanya Pak, sebelum kita masuk ke alam kubur, saya katakan tobat. Apa? Yang pertama, kita minta ampun kepada Allah yang mungkin dulu pernah ada yang wajib-wajib yang kita tinggalkan. Sholat misalnya. Kita minta ampun, ya Allah, saya minta ampun nih.
Tapi bukan cuma sekedar minta ampun, diqodho sholat itu yang sudah ditinggal, termasuk puasa. Kalau Anda durhaka sama orang tua masih hidup, minta maaf. Kalau orang tua sudah meninggal, kita banyak ziarahi kuburnya, sambung tali silaturahmi dengan keluarga orang tua, kemudian bersedekah atas nama orang tua. Karena orang tua udah meninggal, mau bilang apa lagi? Tapi kalau masih hidup, kita minta maaf. Karena ini dosa besar. Kalau ingin tahu dosa besar seperti apa, ada satu buku namanya Al-Kabair, tulis oleh Imam Az-Zahabi. Itu ada banyak contoh-contoh dosa besar. Salah satunya adalah Anda tidak peduli terhadap saudara-saudara Anda, itu dosa besar. Memutuskan tali silaturahmi terhadap orang-orang muslim itu dosa besar. Caranya Anda taubat kepada Allah dan sambung tali silaturahmi kepada orang yang pernah kalian putuskan tali silaturahmi. Itu caranya. Yang kedua prinsipnya adalah tidak ada jaminan mutlak bahwa azab kubur menghapus seluruh dosa sehingga seorang bebas dari siksa akhirat. Tapi hanya rahmat Allah dan syafaat Nabi yang menentukan. Maka nanti pada saat ketika di alam akhirat, Pak, yang kita minta pertolongan itu adalah syafaat Nabi dan kasih sayang Allah. Makanya Nabi nanti akan memberikan syafaat itu. Siapa? Yang pertama, orang yang banyak selawat kepada Nabi. Orang yang banyak selawat kepada Nabi itu akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, orang yang ikuti ajaran-ajaran Nabi itu akan diberikan syafaat. Yang berikutnya adalah Anda banyak baca Quran di dunia ini. Kenapa? Karena Quran itu akan syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang bacanya. Kalau syafaat Al-Quran, sebelum Anda masuk diselamatkan oleh Al-Quran. Tapi kalau syafaat Nabi, Anda disiksa dulu baru ditolong oleh Nabi. Apa bedanya, Pak? Bedanya di mana tuh? Kalau Al-Quran menolong kita, sebelum dimasukkan ke neraka, Al-Quran sudah nolong. Tapi kalau syafaat Nabi, pada saat Anda dimasukkan, disiksa, ditolong baru oleh Nabi. Apa bedanya? Bedanya di mana? Kalau Al-Quran sebelum disiksa, sudah ditolong. Karena Al-Quran menjaga. Tapi kalau syafaat Nabi, Anda disiksa baru ditolong. Udah kebakar setengah nih, tolong. Bahasanya begitu. Nah, karena itu maka di dunia mumpung masih hidup, perbanyak baca Quran. Yang kedua, perbanyak baca salawat kepada Rasulullah SAW. Itu yang nanti bisa membantu kita, syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, bagaimana bentuk azab kubur? Orang mukmin yang maksiat belum taubat itu disiksa di alam kuburnya, tapi bisa diringankan. Jadi kita ini mudah-mudahan tidak disiksa dalam alam kubur. Ketika kita banyak maksiat di dunia, lalu masuk ke dalam kubur itu disiksa, tapi bisa diringankan. Bagaimana cara peringanannya itu? Meringankan untuk orang yang sudah meninggal dunia itu, Pak, adalah bantuan keluarga kita yang masih hidup. Jadi bantuan dari keluarga kita yang masih hidup dan bantuan dari orang-orang beriman yang masih hidup. Makanya Nabi ngajarin tuh kepada kita yang masih hidup, kalau kita doakan juga orang-orang beriman dan orang-orang yang pernah mendahului kita. Nabi ajarkan dalam surat Al-Hasyr tuh. Allah ajarkan dalam surat Al-Hasyr. Apa kata Allah? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan seterusnya. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami. Itu diajarkan oleh Allah. Kenapa? Karena salah satu bagian untuk meringankan azab kubur itu adalah doa dari orang yang masih hidup. Nabi pernah mengatakan, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawis. Orang yang meninggal di alam kuburnya, kata Nabi, itu seperti orang yang tenggelam. Butuh bantuan dia. Orang tenggelam itu butuh bantuan. Kalau orang tenggelam tentu yang dibutuhkan pelampung. Tapi orang yang sudah meninggal yang dibutuhkan apa?
yantaziru da'watan min akhihi wa abihi wa ummihi wa sadiqi. Jadi dia butuh bantuan doa dari orang-orang yang masih hidup seperti bapaknya, ibunya, saudaranya, teman-temannya, semuanya. Kalau seandainya mereka itu mendoakan kepada orang yang meninggal tersebut, khairan minad dunya wa ma fiha, maka itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Makanya diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kita mendoakan orang-orang beriman. Bahkan di saat kita khutbah, salah satu yang menjadi rukun adalah minta ampun kepada Allah atau mendoakan orang-orang beriman supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak baca itu kata mazhab Syafi'i, maka khutbah kita dianggap tidak sah. Itu diajarkan tuh. Bayangkan kalau setiap Jumat, berapa khutbah yang terjadi di dunia ini, Pak? Ke Jumat. Kan banyak masjid tuh. Khatib harus mendoakan orang-orang beriman tuh. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rukun tuh. Kalau nggak doakan orang-orang beriman, maka khutbahnya dianggap tidak sah, sholat Jumatnya dianggap tidak sah. Karena rukun, maka semuanya membaca. Yang hadir, amin, amin, mengaminkan. Dan itu bisa meringankan orang-orang yang ada di dalam kuburnya. Yang kedua, yang bisa meringankan adalah sedekah dia waktu saat di dunia. Dia dulu waktu di dunia suka sedekah, apalagi wakaf, bantu masjid, semen dan sebagainya dia bantu itu supaya masjid terbangun. Maka terus menerus dia dapatkan itu. Pada saat ketika di alam barzah, di alam kuburnya, orang ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala siksa kuburnya. Yang ketiga, sedekah dari orang yang masih hidup kepada dia. Misalnya saya bersedekah 10.000, saya bilang, ya Allah, sedekah ini saya tujukan buat almarhum A, B, keluarga saya dan semua orang-orang beriman minal mu'minin wal mu'minat. Saya sedekahkan. Cuma 10.000, Pak. Yang bersedekah itu tidak dikurangi pahalanya, dapat pahala, dan orang-orang yang sudah meninggal dapat manfaat dari sedekah yang dikirimkan orang yang masih hidup tersebut. Tidak dikurangi sedikit pun. Makanya jangan pelit. Kalau kita sedekah, niatin buat orang-orang beriman tuh. Sedekah misalnya air nih, air minum buat masjid. Berapa dos? Bilang, ini buat orang-orang beriman. Yang bersedekah tidak dikurangi pahalanya, yang orang-orang yang sudah meninggal dapat manfaat dari sedekahnya orang-orang yang masih hidup. Nah, di sini ada satu hadis nih. Yang hadis ini sudah saya jelaskan tadi. Ibnu Abbas berkata, Nabi pernah melewati 2 buah kuburan. Lalu beliau berkata, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena dosa besar, tetapi karena tidak menyucikan diri dari kencingnya. Sedangkan yang lain karena suka mengadu domba tuh. Yamshi bin namimah. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang basah dan membelahnya menjadi 2 bagian. Masing-masing ditancapkan ke 2 kuburan tersebut. Para sahabat lantas bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu? Beliau bersabda, semoga diringankan siksa kubur keduanya selama kedua pelepah ini belum kering. Ditafsirkanlah para masyarakat muslim kita. Kita belilah kembang, taruh tuh di kuburan kan. Kembang itu lalu disiram dengan air. Selama itu masih basah, itu bisa meringankan orang yang ada di alam kubur. Jadi itu bukan bid'ah. Yang bid'ah itu nggak ngerti sababnya. Kan ada orang bilang bid'ah itu Nabi nggak ngajarin. Nabi mengajarkan, cuma kita menafsirkan. Nabi mengatakan pelepah kurma, kita, Bapak cari pelepah kurma di sini. Dapat nggak, Pak? Nggak mungkin Bapak dapat tuh, nggak mungkin bisa diamalkan di sini. Masa pelepah kurma kita cari dulu, pergi dulu ke Saudi, ambil kurma baru udah kering. Makanya pakai ditafsirkan bunga. Maka di Reborong dijual itu bunga-bunga dengan airnya itu, dengan udah dikasih botol. Memang pintar tuh orang pedagang itu. Itu berkah dari hadis Nabi itu. Atau yang kedua, di kuburan itu ditanam pohon. Pohon itu hidup, pohon itu bertasbih kepada Allah. Tasbih meringankan orang yang sudah meninggal. Itu salah satu caranya. Cara kedua itu tadi, banyak bersedekah untuk almarhum. Nah,
itu yang pertama. Nah, macam-macam azab kubur kita bicara nih. Yang pertama adalah orang yang meninggal di dunia tapi belum tobat, maka ketika dia meninggal di dunia itu diperlihatkan neraka, Pak. Neraka. Bapak tahu neraka seperti apa tuh? Diperlihatkan kepada dia. Sekarang saya beri contoh lah supaya lebih mudah untuk memahaminya. Bapak tidur bermimpi. Mimpinya ketemu kuntilanak. Ketemu kuntilanak tuh, ngikutin terus dalam mimpi. Bapak mau tidur terus atau mau bangun? Mau tidur terus atau mau bangun? Bangun dong. Bapak mimpinya enak. Ketemu pacar yang cantik. Bapak mau bangun atau mau tidur terus? Tidur terus. Karena ada yang bangunin, kita omeli tuh orang yang bangunin. Gue lagi mimpi enak-enak, lu bangunin. Tapi kalau ketemu kuntilanak, hantu, semua macam-macam setan ada di dalam mimpi kita pengen bangun, Pak. Ini ada di alam kubur. Kita dilihatin tuh yang begitu tuh, Pak. Lebih serem daripada kuntilanak, lebih serem daripada setan di demit tuh. Gelisah nggak dalam kuburnya? Tersiksa itu, Pak. Itu tersiksa betul itu. Dikasih lihat terus, itu mengganggu secara psikologis. Orang kalau terganggu secara psikologis, kalau di dunia bisa gila, Pak. Bisa gila dia. Tapi karena udah meninggal, dia tersiksa itu. Itu salah satu siksa kubur tuh. Makanya di sini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, disepakati oleh kedua ulama ini, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya bakal tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Asyian, guduwan wa asyiya, waktu pagi dan waktu sore. Itu dilihatin tuh tiap hari. Pagi dikasih lihat, sore dikasih lihat. Bila dia termasuk penghuni surga, yang ditampakkan surga. Kalau dia termasuk penghuni neraka, yang ditampakkan neraka. Dikatakan kepadanya, ini bakal tempat tinggalmu hingga Allah bangkitkan pada hari kiamat. Berapa lama itu? Anda meninggal dengan hari kiamat, berapa lama itu, Pak? Kalau misalnya kiamat itu terjadi 1000 tahun lagi misalnya, maka selama 1000 tahun diperlihatkan itu. Asyian wa ghudwa, pagi dan petang, malam dan pagi hari dikasih lihat tuh terus menerus. Gila itu kita kalau seandainya kita hidup di dunia dikasih lihat seperti itu. Maka supaya tidak diperlihatkan yang buruk, mumpung masih hidup, taubat, perbanyak amal kebaikan. Yang kedua, ini ayatnya nih. Ayat yang mengatakan bahwa diperlihatkan neraka itu di alam barzah setiap pagi dan petang. Ini ayatnya. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Surat Al-Mu'min ayat 46 atau surat Ghafir. Di sana Allah katakan neraka itu yu'raduna 'alaiha, diperlihatkan kepada mereka di alam barzah. Guduwan wa asyiya, pada waktu pagi dan waktu petang. Maksudnya waktu malam. Wa yauma taqumu sa'atu, nanti pada hari kiamat kata Allah akan dikatakan kepada mereka adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam neraka dan berikan azab yang sangat pedih. Meskipun ini bicara tentang Fir'aun, tetapi ini berlaku buat yang lain juga. Pada saat ketika nanti di alam barzah diperlihatkan, kalau Fir'aun lebih parah lagi. Neraka dikasih lihat setiap pagi dan petang, dikasih lihat itu. Nanti pada saat hari kiamat masukkan dia ke dalam neraka. Orang zalim juga sama. Yang berikutnya azab kubur berdasarkan hadis Nabi muttafaqun alaih, hadis ini hadis sahih. Orang yang ada di alam kuburnya tuh tentu ruhnya itu dipukul dengan palu, Pak, dari besi. Kepalanya dihantam tuh. Ingat, roh itu sakit. Kalau dihantam itu sakit. Kalau ditanya palunya dari apa? Kita nggak bisa jelaskan apakah palu seperti ini atau tidak. Atau kalau palu yang bersifat non material, kita nggak bisa jelaskan. Tetapi yang pasti orang yang di alam barzahnya
disiksa oleh Allah dalam kuburnya, maka salah satu bentuk sisanya ini dipukul pakai besi itu. Ini informasi dari Nabi dan hadisnya sahih. Kenapa sahih? Muttafaqun alaih, diriwayatkan, disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini berarti sahihnya sahih. Udah tingkat tinggi nih, karena dua ulama pengumpul hadis sahih ini menyepakati hadis ini dari Rasulullah. Apa kata Nabi? Adapun orang kafir atau orang munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini, yaitu tentang Rasul? Dia mengatakan, aku tidak tahu. Orang kafir, orang munafik nggak bisa jawab. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang, maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu, engkau tidak bisa membaca. Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Kemudian dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi, kecuali yang tidak mendengar adalah dua kelompok makhluk, yaitu jin dan manusia. Bagus kita nggak bisa mendengar, Pak. Jin nggak bisa dengar, manusia nggak mendengar apa yang terjadi pada saat orang itu disiksa. Binatang bisa dengar, tapi kita nggak bisa dengar. Kalau kita bisa mendengar, Pak, misalnya Bapak nggak bisa tidur, apalagi yang dekat tinggalnya di Kober. Di Kober tuh, siapa yang tinggal di Kober sini? Nah, itu lebih parah. Di sini juga pasti ada kuburan, kita nggak tahu kan. Dulu tanah-tanahnya mungkin aja pernah ada kuburan, atau kuburan kita bangun rumah di atas kuburan, kita nggak tahu dulu kuburan tuh, karena kita nggak tahu zaman dulu kan. Disiksa di bawahnya, kedengaran sama kita. Pindah kita, Pak. Pindah kemana? Bogor misalnya. Di Bogor ternyata tempat yang kita tinggali kuburan juga, Pak. Pindah lagi. Hancur hidup kita, Pak. Karena kita dengar. Untungnya Allah nggak kasih dengar kita tuh. Tapi diinformasikan melalui Nabi bahwa orang yang disiksa itu di dalam kuburnya seperti itu. Berikutnya, kuburnya dipersempit hingga remuk tulang belulangnya. Ini banyak kita dengar. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim. Jadi banyak yang meriwayatkan. Kubur seorang yang durhaka kepada Allah tidaklah sekedar menyempit hingga saling menempel tubuhnya, bahkan saking sempitnya kubur itu, tulang belulangnya akan patah dan remuk, lalu disempitkan kuburnya sampai tulang belulang rusuk atau tulang-tulang rusuknya berimpitan. Itu dipersempit. Itu salah satu bagian dari adab kubur. Dan ini adalah hadis-hadis yang sahih. Dan yang ketiga, ditemani oleh amalnya yang buruk. Tadi kalau yang baik, amalnya yang baik. Kalau yang buruk, amalnya yang buruk, serem. Dan yang terakhir adalah orang itu diberikan tempat tidurnya di dalam kuburnya itu terbuat dari api neraka. Jadi lagi tidur nih, Pak. Itu alas tidurnya di alam kuburnya itu terbuat dari api neraka. Bisa tidur nggak? Nggak mungkin bisa tidur, panas. Kita aja gerah nggak bisa tidur. Pakai kipas angin, nggak cukup kipas angin. Kita beli AC itu supaya bisa membuat kita nyenyak tidur. Kenapa? Gerah itu nggak bisa membuat orang tidur. Ini alas tempat tidurnya ada kompornya, Pak. Bahasanya begitu. Bapak tidur misalnya, coba nanti pulang tidur, coba ya. Ini tempat tidur nih, di bawah kasih kompor, nyala, Bapak tidur aja tuh. Coba tuh. Kalau satu hari Bapak mampu tuh, hebat. Lah ini alas kuburnya, alas tidurnya dari neraka. Anu bisa bayangkan, Pak. Allah berfirman kepada malaikat di alam kubur, ini hadis riwayat Imam Ahmad, gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka. Na'udzubillah. Oleh karena itu maka sekali lagi mumpung kita masih hidup, kita nggak tahu kapan kita meninggal nih. Nggak ada yang tahu kapan meninggal, di mana dia meninggal. Misteri. Karena itu maka Allah mengatakan fastabiqul khairat, perbanyak kebaikan. Jangan perbanyak maksiat, kebaikan diperbanyak. Sifat hasad dihilangkan, sifat sombong dihilangkan, sifat rakus tamak terhadap dunia hilangkan. Ilmu-ilmu yang terkait dengan penyucian hati dipelajari. Isi dengan yang baik-baik. Kalau enggak bisa mengatakan yang baik, diam aja. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau enggak bisa ngomong yang baik-baik, diam aja.
Itu diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Hidup singkat, jangan sampai hidup ini jadi bencana buat kita. Pas masuk ke alam kubur, kita malah mendapatkan siksa kubur. Kalau siksa kubur kita dapatkan, di akhirat lebih parah lagi daripada siksa kubur. Naudzubillah. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.